Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya sesuai dengan RPS, yakni pertemuan ke-8. Kita akan memasuki materi resposisi. Resposisi sesuai dengan yang sudah kita ketahui bersama bahwa res adalah bahasa Belanda dari hukum. Jadi secara harfiah, res bisa dikategorikan atau dikatakan sebagai hukum. Sedangkan posisi sesuai dengan penulisannya juga, posisi itu dapat diartikan sebagai kedudukan. Jadi secara arti kata resposisi adalah kedudukan hukum. Kedudukan hukumnya siapa? Tentu saja kedudukan hukum dari pemerintah atau pejabat atau penguasa. Ada beberapa pendapat, yakni dari Ulpianus, dari Logeman, dan dari Sidir Ali. Ulpianus mengatakan hukum publik dan hukum privat itu adalah berasal atau bermula dari Romawi. Hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Pengaruhnya cukup besar dalam sejarah dunia, termasuk dalam sejarah pemikiran hukum hingga sekarang. Kita tidak dapat menghindarkan diri dari pembagian tersebut, termasuk dalam mengkaji dan memahami keberadaan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan dua kepala, yakni sebagai wakil dari jabatan yang dia emban, yang mana jabatan itu tunduk kepada hukum publik, dan juga dia sebagai wakil dari badan hukum, yakni tunduk kepada hukum privat. Jadi eh, posisinya sebagai hukum publik dan hukum privat itu perbedaannya sama seperti saya ibaratkan perbedaan HTN dan HAN. Selanjutnya, menurut Logeman, menyatakan dalam bentuk kenyataannya, negara adalah organisasi sosial yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah seluruh lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi inilah yang dinamakan jabatan. Negara secara singkat adalah organisasi jabatan. Lebih lanjut, jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas serta wewenang. Jabatan adalah pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kinerja dari suatu organisasi. Negara atau lingkungan kerja tetap pada fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan yang tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jabatan itu bersifat tetap dan pemegang jabatannya dapat berganti-ganti. Contohnya tentu saja presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain yang mana jabatan tersebut relatif tetap, sedangkan pemegangnya atau pemangkunya atau pejabatnya sudah dapat dipastikan berganti-ganti bisa sesuai dengan periodenya atau dalam konteks menteri ada hak prerogatif presiden yang bisa mengganti menteri apabila dibutuhkan atau diperlukan. Selanjutnya menurut Sidir Ali, memang penulisannya Sidir Ali ya, ada tiga kriteria untuk menentukan status badan hukum publik. Ya, hukum publik berarti yang berkenaan dengan hubungan istimewa negara dengan warga negaranya. Yang pertama dilihat dari pendiriannya, badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. Dan yang ketiga, badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan atau peraturan yang mengikat umum. Termasuk dalam kategori ini adalah negara, provinsi, kabupaten, dan seterusnya di bawahnya. Kriteria menurut Sidir Ali ini perlu digarisbawahi karena pada saat badan hukum publik melakukan perbuatan publik seperti mengatur atau reheling, kebijakan atau beleit, menetapkan rencana atau head plan, keputusan atau beshiking, kedudukan yang sebagai jabatan atau organisasi, dan sebagai jabatan ia diserahi wewenang publik atau publik belehit yang nanti akan saya tuliskan di slide terakhir ya bahasa Belandanya. Ketika badan hukum publik itu terlibat dalam sebuah lalu lintas atau perbuatan keperdataan, maka ia menjadi privat rechtsverkeer yang dilekati dengan kecakapan atau bekwam untuk tunduk dan mengikatkan diri kepada hukum privat. Pembedaan kedudukan pemerintah secara hukum publik dan hukum privat akan kita bahas di kelas pada pertemuan ke-9. Oke, kita ke
konteks selanjutnya yakni macam-macam jabatan pemerintah. Seperti biasa, kita selalu berangkat dari welfare state atau negara kesejahteraan. Sebuah negara yang menganut konsep welfare state itu pasti ruang lingkup kegiatan administrasinya sangat luas dan beragam. Keleluasaan itu adalah seiring sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, ya, dinamis, yang menuntut berbagai pengaturan serta keterlibatan administrasi negara. Hajon itu kode ya untuk pendapat atau pernyataan dari Profesor Philippus M. Hajon menyatakan bahwa wewenang hukum publik itu hanya dapat dimiliki oleh penguasa. Ya, jadi makanya hubungannya istimewa. Dalam ajaran ini tergantung bahwa setiap orang atau setiap badan memiliki yang sebagai hukum publik harus masuk ke dalam golongan penguasa disesuaikan dengan definisinya, maksudnya definisi tugasnya. Setiap orang atau badan yang memiliki wewenang hukum publik dan tidak termasuk dalam daftar atau tidak termasuk dalam badan-badan pemerintahan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar harus dimasukkan ke dalam desentralisasi. Nanti di slide selanjutnya ada ya, desentralisasi. Bentuk organisasi ini bersifat bagaimana tidak menjadi soal sebenarnya kalau menurut Prof. Hajon. Yang penting adalah badan tersebut didirikan oleh undang-undang dan bisa juga oleh badan pemerintahan dan sifatnya harus memiliki wewenang hukum. Ya, jadi mau publik maupun privat itu yang penting harus memiliki wewenang hukum, wewenang dasar hukumnya sekaligus juga wewenang untuk melakukan berbagai tindakan hukum. Selanjutnya, menurut Indro Harto, ada pembagian organ-organ tun ya, seperti yang sudah saya sampaikan atau saya tuliskan di slide gitu. Yang pertama, instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kedua, instansi eh, berdasarkan peraturan perundang-undangan, ini juga berdasarkan kekuasaan eksekutif berarti. Yang ketiga, badan hukum privat atau badan hukum perdata yang didirikan dengan maksud melaksanakan tugas pemerintahan. Yang keempat, instansi kerjasama dengan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintahan juga. Dan yang kelima adalah instansi swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan sistem perizinan dan melaksanakan tugas pemerintahan juga. Lebih lanjut nanti desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan nanti akan saya sampaikan di kelas ya. Itu juga nanti karena relate dengan materi HTN. Sekarang kita ke SF Marbun dulu. SF Marbun juga termasuk tokoh AAUPB ya, tokoh tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi beliau termasuk orang yang penting, tokoh yang penting dalam hal ada A sampai L ya, jadi cukup panjang, tapi dekonsentrasi, desentralisasi itu poin B dan C akan saya skip dulu, akan saya lewati dulu. Yang pertama eksekutif, tentu saja eksekutif melaksanakan tugas eksekutif, yakni tugas untuk melaksanakan ketetapan, tugas untuk melaksanakan ketentuan yang sudah dibuat oleh legislatif. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif adalah dimulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan, termasuk wakil presiden, para menteri, para ketua lembaga, dan ketua non-departemen. Yang kedua, desentralisasi. Yang ketiga itu ada dekonsentrasi. Yang keempat, pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan dengan pemerintah, baik diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat. Jadi ini adalah lebih rinci daripada punyanya Pak Cyril tadi ya. Pak SF Marbun lebih memperinci. Selanjutnya, yang kelima ada pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah. Jadi, eh, dimungkinkan tidak ada dasar undang-undangnya, apalagi kalau ihwal kegentingan memaksa ya, asalkan pihak ketiga ini mempunyai izin. Ya, nanti nyambung sama atribusi, delegasi, dan mandat. Nanti itu akan juga saya jelaskan di kelas ya. Jadi saya punya hutang menjelaskan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan beserta atribusi, delegasi, dan mandat. Ya, nanti akan kita bahas waktu di kelas. Selanjutnya, ada pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah. Nah, ini biasanya masuk ke bidang kesehatan, juga bidang pendidikan. Jadi, rumah sakit atau sekolah biasanya ya memperoleh subsidi dari pemerintah. Koperasi sudah pernah saya bahas dalam minggu-minggu kemarin ya. Nanti diingat-ingat lagi, dibaca lagi catatannya. Yayasan itu juga masuk ke dalam badan hukum.
ya. Jadi yayasan itu diizinkan untuk didirikan, juga diizinkan untuk mencari keuntungan ya melalui kegiatan usahanya sendiri untuk memenuhi tujuan yayasan masing-masing, dan dalam konteksnya adalah dia membantu pemerintah mencapai tujuan yayasan ini. Kalau dalam bahasa modernnya tuh suka disebut juga dengan foundation ya. Oke, selanjutnya yayasan ini walaupun pendiriannya, pelaksanaannya itu mandiri ya, sesuai dengan tujuan masing-masing, tapi tetap diawasi oleh pemerintah karena dia berbadan hukum. Oke, selanjutnya ada pihak bank ya, bank-bank ini ada bank yang swasta maupun yang BUMN, apapun jenis banknya, privat maupun publik itu bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan bagi warga negara. Selanjutnya ada pihak yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah. Contohnya BUMN. BUMN itu ada PLN, ada Pertamina, ada Garuda dan seterusnya. Selanjutnya ada pengadilan. Ya, pengadilan itu masuk ke pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri berarti bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung, ya. Itu ada di lingkup peradilan. Nanti dicek lagi catatan PHI-nya, ya. Selanjutnya ada lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara itu bisa MPR, bisa DPR. Nah, jabatan pemerintah ini dalam mendapatkan tugasnya dalam melaksanakan hukum publik itu harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum publik dalam konteks HAN. Begitu pula ketika timbul persoalan hukum, misalnya sengketa, penyelesaiannya juga harus berdasarkan HAM. Berdasarkan HAN ya, Hukum Administrasi Negara. Nah, ini masih menurut Pak SF Marbun ya, ada beberapa kategori pejabat administrasi negara. Yang pertama, di sini dikategorikan sebagai ketua pengadilan dan ketua MA atau ketua Mahkamah Agung. Yang kedua, ketika pemerintah mengadakan kerjasama dengan swasta, maka pihak swasta itu tidak serta-merta tergolong sebagai pejabat tun. Jadi masih dipisahkan. Pejabat tun itu sendiri, swasta itu sendiri. Ya, dan yang ketiga, murni badan-badan swasta yang dibentuk, diawasi, dibiayai oleh pemerintah. Contohnya tadi sudah disebutkan ya, yayasan, koperasi, bank, sekolah, dan lain sebagainya. Dalam literatur Han sendiri, badan hukum itu dapat dikategorikan sesuai syaratnya. Syarat yang pertama adalah badan itu dibentuk oleh organisasi publik. Yang kedua, badan tersebut menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan kewenangan kepadanya untuk membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan. Nah, poin yang kedua tadi itu adalah pelaksanaan dari UUD pasal 28 ya. Nanti bisa dicek pasal 28 ayat 3 khususnya ya. Kebebasan untuk berorganisasi, kebebasan untuk membentuk sebuah apa ya perkumpulan, apalagi kalau tujuannya untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan, itu pasti sangat didukung oleh pemerintah. Selanjutnya ini ada tambahan ya, di Belanda sendiri. Di Belanda itu di sejarah ya, kita mengingat tadi ada poin historis. Di Belanda sendiri perusahaan negara atau daerah itu dikelompokkan sesuai instansi pemerintah. Ada organisasi perusahaan publik atau perusahaan negara, di Indonesia disebut dengan BUMN. Di Belanda dibentuk berdasarkan hukum publik dan kepadanya diserahi kewenangan publik. Selanjutnya ada Dewan Ekonomi Nasional di Belanda ya, itu yaitu badan publik yang sebagai penasihat pemerintah tertinggi dalam bidang sosial ekonomi. Eh, eh, Dewan Ekonomi Nasional itu memiliki badan atau memiliki sub badan gitu ya, yang beranggotakan pemilik modal dan pemberi kerja serta para pegawai dan anggota kerajaan karena mereka masih monarki ya. Dewan ini menjalankan tugas untuk memajukan pekerjaan warga Belanda di samping mengurus kepentingan orang-orang yang terkait kehidupan perusahaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dewan Ekonomi tadi memiliki kewenangan untuk mengatur sebagaimana disebutkan dalam WET atau dalam undang-undangnya milik Belanda. Kewenangan tersebut pada akhirnya bisa melahirkan kewenangan membuat keputusan atau beschikking. Nanti saya catatkan ya bahasa Belandanya. Dan dalam keadaan tertentu berwenang pula menerapkan sanksi sebagaimana kewenangan instansi pemerintah pada umumnya. Jadi kalau di kita itu seperti OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan.
yang bekerja sama dengan Kemenkeu untuk menjaga iklim ekonomi, khususnya ekonomi makro di Indonesia. Oke, untuk reksposisi beserta jabatan pemerintah, beserta juga fungsi pemerintah, saya cukupkan sekian. Nanti akan saya tambahkan PowerPoint biasa ya, non video, untuk catatan beberapa istilah dalam bahasa Belanda tadi. Dan sesuai janji saya, desentralisasi, dekonsentrasi, atribusi delegasi mandat akan kita bahas pada pertemuan di kelas. Terima kasih, selamat belajar. Kita bertemu minggu depan pertemuan 9 di kelas.